Itu sambil saya rekam ya. Ini sambil benerin olama saya. Ternyata tewas. Gimana sih kuliahnya? Open course. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Mudah-mudahan ini ada bocor halus nih. Si cucu lagi masang lagu anak-anak. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Soalnya kalau nggak dia ngamuk dia. Oke, kita masuk ke keamanan informasi. Harusnya udah semua ke cover ini mah. Security Project. Ini kayaknya sebagian besar udah ke cover sih ya. Ada pertanyaan nggak? Ini mah sudah sebagian besar ke cover. Jadi saya lagi bingung mau bahas apa nih sebenarnya. Ada pertanyaan, coba saya masukin chat ya. Kagak ada chat? Oke, kalau nggak gini aja deh. Saya akan bahas buku-buku yang terakhir saya tulis. Oke, terutama yang terkait dengan keamanan sama AI. s.id/free OWP ebooks. Sebelum terlalu jauh, insya Allah tanggal masukin ke kalender dulu. Silakan masukin ke kalender Anda masing-masing. Tanggal 18, 19 Juli, bukan Juni, Juli. Ini bulan Juni, Juli. Nih, tanggal 18, 19 Juli akan ada IT Camp 2026, tempatnya lagi dicari. Camping ini camping beneran. Konsekuensi camping beneran, makan harus dibeliin, disiapin, tendanya juga mungkin harus siapin juga, tempatnya harus siapin. Jadi biayanya sekitar 200 ribuan lah kira-kira. Nah, yang bicara ntar di IT Camp ini Pak Dimas, Pak Wilson, saya, sama si Jack. Kalau udah pernah, Pak Dimas sempat ngajar di TTS, cuman karena kesibukannya akhirnya dia nggak mungkin lagi ngajar di TTS, karena dia sibuk banget, kerjanya banyak banget untuk pentest. Dan dia pentestnya digabungin sama AI. Jadi kalau mau ngelihat bagaimana cara menggabungkan AI dengan pentest, Pak Dimas akan nerangin di IT Camp 2026. Kalau Pak Wilson itu beda lagi, dia bikin superkomputer. Waktu itu pernah ada webinarnya di TTS, cuman nanti Wilson coba Semarang superkomputer. Nih, pemuda yang membangun dengan dana 4 miliar. Ini serius gila nih anak satu. Nggak bisa diklik lagi. Ini orangnya nih. Yang ini orangnya Wilsonnya. Nah ini Wilsonnya yang ini ya. Ini Wilsonnya. Superkomputer pertama. Sebenarnya bukan pertama banget sih. Cuman dia yang provider superkomputer jadi dia. Yang lain nggak berhasil. Nah ini Wilson ini dia bikin superkomputer. Dia CEO. Masih muda. Umurnya di bawah 35. Terus ini superkomputernya. Nah ini dia bikin superkomputer. Ini beda sama AI sama segala macam lain sebetulnya. Cuman ini sisi lain dari dunia komputer sih sebenarnya. Kalau AI dia makanya GPU. Kalau ini bukan GPU, ini CPU. Tapi kemungkinan dia juga bakal main ke GPU juga sih. Ini makhluknya ya. Dia dapat ilmunya dari Edinburgh, tapi awalnya dari UGM. Waktu itu dia pakai Raspberry Pi. Tapi sekarang di Edinburgh, ilmunya di Edinburgh. Cuman sekarang dia implementasinya di Indonesia, di Semarang. Oke, ini Wilson. Kalau Pak Dimas, coba ada gambarnya nggak ya Dimas Arno? Kalau Dimas Arno keren juga, ini orang satu keren. Dimas Arno, Epic Ninja. Ini mukanya Ono, ini bukan Dimas Arno. Ini dia orangnya nih. Nih Dimas Arno ya. Pak Dimas Arno ini pernah, waktu itu kita dapat kerjaan dari DPR RI. Ini Epic Ninja perusahaannya dia. Jadi sibuk, asli sibuk. DPR RI untuk pentest, dan kalau secara manual nggak jebol.
Akhirnya disambungin sama AI, sama Pak Dimas ini, AI digabungin akhirnya dalam waktu sehari gitulah jebol. Itu. Ya bukan buat ngerusak ya, memang buat ngetes aja. Tapi kalau secara manual setengah mati nyarinya, karena pakai AI nyarinya jadi lebih cepat. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi silakan nanti dicatat aja tanggal berapa tadi? Tanggal 18, 19 Juli. Jadi masih bulan depan sih. Oke, tempatnya lagi dicari, bentuknya camping di outdoor. Tempatnya dicariin, Tempatnya di mana? caringin, Caringin tuh di mana? caringin Sukabumi. Sukabumi. Sebelum sampai Sukabumi, Buset, kirain di Bogor. keluar tol Jagorawi. Wah, tempatnya di Caringin katanya. Coba, ya udah, pokoknya gitu ya. Tempatnya di Caringin, Sukabumi. Oke, itu satu. Sekarang kita masuk ke materi kuliah sebenarnya. Ke rumah biasa. Pulang dong biasa. Bisa nginep di rumah. eh Jauh nggak sih itu dari tol? Gue kagak tahu gue. Pokoknya di camping ground biasanya kita. Nah, pakai doa semoga listriknya aman. Soalnya kita punya masalah kalau nggak ada. Kalau listrik suka ngejepretin ini soalnya LCD. Apa deh? Oh salah. Iya. Loh sih. Lumayan jauh dari tol Cibadak. Aduh. Rese. Ya, keluar tol dikit, Ini katanya Ilyasa nih orang sana nih. dikit. Kan udah survei. Katanya dikit. Ini baru si Yang ibu tempat urut patah, tempat ngurut patah. Cimande, daerah pasir Cimande. Daerah Cimande katanya. Ilyasa. Itu daerah Cimande. Saya mah nggak tahu. Oke, tadi sampai mana sih ceritanya? Oh ya, s.id ya. Tolong yang ini yang nilainya belum bagus, tolong dibagusin. Semoga dalam waktu sehari 2 hari mungkin hari Jumat ya. Saya akan posting nilai Anda masing-masing. Pastikan nilainya udah ada, soalnya nilai itu yang akan dimasukin ke akademik. Jadi nilai dimasukin ke Diknasnya tuh yang itu. Kalau namanya nggak ada, kayaknya salah ngerjain ujian. Gitu. Kasih tahu teman-temannya yang namanya nggak ada, kemungkinan salah ngerjain ujian, URL-nya salah. Oke, sekarang saya akan masuk ke mohon bantuan reset password. Ya, ntar besok. Kalau nggak ntar malam reset password. Ntar sama. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini ya. Ntar. Oh ini mah nggak terlalu ada cyber security-nya. Saya masuk ke yang cyber security banget ya. SBPE, jaringan, sama cyber security yang mana? Nah ini cyber security. Perasaan kemarin ada. Ini dia. Oke. Jadi ulang. Masuk ke s.id, s.id/free OWP ebooks, kemudian masuk lagi ke cyber security, cyber war. Oke. Di sini ada 3 buku baru, 3 buku yang berkaitan dengan SOC. Ini ada SOC, ini SOC, ini ada SOC juga. Ini instalasi dan konfigurasi open source SOC di Ubuntu 2604. Ada 3 buku nih ya. Ngomong jujur dulu, gak banyak orang yang nguasain SOC. Jadi SOC itu menyebalkan banget, gak banyak orang yang nguasain SOC. Yang hari Kamis kemarin sempat ikutan dengerin saya terangin yang ini nih sebetulnya. Sebagian mungkin sempat duduk di kantin. Nah ini saya sempat terangin nih SOC ini. Cuman ini akan saya ulang lagi. Ada 3 buku. Satu adalah instalasi sama konfigurasi SOC. Yang ini open source SOC. Ini sebenarnya ada, yang ini lebih spesifik ke instalasi sama konfigurasi ya. Yang ini lebih ke SOP-nya lah. Kalau kita punya SOC, prosedurnya kayak gimana buat deteksi serangan. Terus yang ketiga adalah AI. Bagaimana kita mengawinkan AI ke SOC. Nah, bagian yang ini, yang AI, itu hampir nggak ada yang bisa. Di Indonesia masih belum banyak orang yang bisa, yang sampai level yang itu. Oke. Kalau cyber security lebih pertahanan aja. Kalau SOC
itu lebih deteksi serangan. Contoh, saya kasih contoh dulu ya. Nih, kalau ada serangan segala macam, saya masuk ke lock. Saya gedein dulu ya biar enak ya. Oke, clear layar. CD var lock. Lock adanya di var lock. Oke. Bentuknya lock itu kira-kira kayak gini nih. Cut misalnya auth lock. Bentuknya nyebelin kayak gini lah lock tuh. Jadi ada timestamp. Ini timestamp nih ya. Iyalah. Ini ada timestamp. Terus ada apa dicatat sama dia. Tapi bentuknya nggak manusiawi seperti ini lock tuh. Oke, cut misalnya di message. Oke, bentuknya kayak gini banget nih. Tapi yang menarik dari lock-lock ini biasanya, kalau ini waktu dari dia pertama kali boot. Nih yang ini ya, ini waktu. Berapa detik dari sesudah boot. Kelihatan waktu ini dicatat. Terus coba cut, misalnya GPU. Cut. GPU manager lock kosong. Nggak ada. Soalnya gue nggak ada GPU-nya, mesin yang ini nggak ada GPU-nya. Coba lihat lagi, cut, fail, kosong nggak ada, syslog. Ini kayak gini. Oke. Nah, yang jadi masalah kalau kita sebagai manusia suruh ngelihat segitu banyak log dengan tulisannya tidak manusiawi seperti ini, kita sebagai manusia aja kesulitan buat ngedeteksi adanya serangan atau enggak. Jadi ini masalah besar. Gimana caranya dari sini supaya bisa dengan mudah kita lihat manusia. Nah, supaya jadi mudah dari sini supaya ini kita ngasih gambar gedenya dulu aja ya. Supaya ini mudah, bentuk SOC kira-kira kayak gini ntar. SOC yang open source yang sering kita pakai Wazoo. Wazoo dashboard. Jadi yang kita pakai Wazoo bentuknya kayak gini nih ntar. Nah, ini enak kan ngelihatnya kalau udah kayak gini kan. Nah, kita ngerubah sebetulnya dari log gombal kayak gitu jadi seperti ini. Nah, ini harus dirubah. Gedein bisa nggak? Jadi bisa kita lihat sih. Oke. Apa yang terjadi, walaupun tetap kita bisa ngelihat detail-detailnya bisa kelihatan di sini, tapi dia bisa ngelihat, oh kali ini rule set. Bisa ngelihat ininya nggak? Ini mah rule set. Attack-nya, terutama yang attack. Oh, ini mah rule set. Gue cari yang lebih serangan nih. Serangannya mana? Serangannya dia nih. Ini ada alert apa segala macam bisa kita lihat di sini ya. Nggak gitu kelihatan ya. Ini kayak ginilah bentuknya. Jadi kita harus mengerubah dari log yang seperti itu seperti ini. Gitu. Itu satu. Yang jadi masalah lagi adalah alat yang kita monitoring kan nggak cuma satu komputer yang saya pegang ini aja kan. Yang monitor kan banyak server, banyak router, device-device segala macam. Nah, kita harus nanam sebetulnya, nanam mata-mata di semua peralatan itu supaya ngelapor ke Wazoo ini. Itu. Nah, itu namanya agent. Kita pakai ChatGPT lah. Bagaimana cara instalasi agent Wazoo di server Linux gitu. Jadi kita harus install agent sih di server gitu ya. Ini lagi. Ini mah ping 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 ping. Nah, ini mulai nih. Nah ini nih.
Oke. Ini instalasi Wazuhnya ya. Tapi kita harus instalasi agent. Nah, ini nih. Nih. Kita instalasi agent Wazuh. Nah, si agent itu harus dikonfigurasi supaya dia akan ngelihat ini lognya, dan dia akan ngelapor ke nah ini nih, Wazuh Manager IP-nya sekian. Harus dikasih tahu. Oke. Dengan cara itu dia akan ngelapor ke sana. Nah, jadi yang jadi masalah nanti IP-nya nggak harus statik. Ini kebetulan IP-nya private ya, 192.168.110 berarti private. Dan kita harus bikin statik dan nggak boleh berubah-ubah, kalau nggak pening kepala dia. Ngelaporinnya kemana kan bingung kalau dia berubah. Ya, gitu. Nah, ini nanti kita lihat agent-agent ini harus dijalanin sih. Nah, ini IP manajernya yang penting nih. Biasanya di konfigurasinya, ini di OSSEC ini masuknya ke sini, IP manager dimasukin gitu. Beres ya. Jadi kira-kira gitu aja. Nanti dia akan ngelaporin sih ke si Wazuhnya yang harus dibuka portnya 1514, 1515. Dibuka aja 2 port itu karena ini dipakai buat ngelaporin dari dari agent ke server. Dan itu semua diterangkan di buku ini, instalasi. Mana sih tadi? Ini ya, di buku instalasi konfigurasi akan diterangin seperti itu. Ini kalau nggak salah sekitar 200-an halaman lah. Ini makanya Ubuntu 2604. Oke. Bisa dibaca-baca di sini. Oh, 397 halaman, 400 halaman. Kenapa bisa segitu panjang? Soalnya ini banyaknya ini ya, contoh-contoh command line segala macam banyak banget. Nanti buku-buku saya banyaknya kayak gitu sih. Bukunya banyak sekali contoh command line-nya. Jadi akibatnya bukunya gede-gede, berhalaman-halaman. Tapi satu halamannya sih kecil-kecil sih. Misalnya yang ini ya, kita coba. Berapa tuh? 160-an. Wah ini buat monitoring segala macam ya. Ntar. Oh, mulai kayak gini. Nah, sekarang udah kayak gini, ini instalasi semua ya, ini contoh instalasi. Instalasi kayak gimana, file lognya ada di mana, segala macam. Ini dijelasin semua di buku ini. Jadi 300 halaman lumayan horor lah buat ini. Oke, sekarang setelah itu masuk ke buku yang ini. Yang SOC Mastery ya, Open Source SOC Mastery. Ini lebih ke prosedur sebetulnya. Membangun security operation center modern dengan tool gratis. Ini sebenarnya lebih ke arah prosedur. Gedenya lebih ke arah prosedur. Jadi kalau kita bagaimana kita baca hasil monitoring, buktiin serangan segala macam. Soalnya kita nggak bisa main alert aja, udah gitu kita bereaksi. Harus kita cek lagi lognya. Ini benar-benar serangan atau bukan. Kalau bukan serangan, kalau nggak ada buktinya, kalau ini meragukan, ya kepaksa dilewat. Harus. Jadi kita sebagai admin security harus disiplin sih. Jujur kalau lagi ngoperasin kayak ginian, alert banyak banget. Dan kita kadang-kadang kebanjiran alert, dan ini masalah besar sih sebetulnya. Kita harus bisa bedain antara yang bener-beneran serangan sama yang false, yang bukan alert beneran gitu ya. Nah, ini kalau dibaca, ini lebih ke arah prosedur sih sebetulnya. Bagaimana baca data, bagaimana buktikan ancaman, bagaimana kita ngerespons tapi responsnya bener, terus belajar dari tiap insiden. Jadi lebih ke arah sini sih sebetulnya. Bukan bikinnya ya, ini lebih ke arah prosedurnya kalau yang ini ya. Tapi bikinnya dikasih lihat dikit lagi, di sini ada juga bikinnya. Oke. Ini toolnya. Nah, ini cara berpikirnya. Dia ada di halaman berapa ini tuh? Cara berpikir 34. Ini 300 halaman lagi. Pokoknya mantep lah buku-bukunya. Nah, ini yang harus dipikirin seorang SOC, analis. Jadi nanti kalau kita masuk SOC, itu ada paling nggak ada 3 layer operator. Satu yang mantengin layar,
itu paling depan, dia akan ngelihat sinyal. Kemudian ada yang analisa di belakangnya. Ini orangnya lebih jago biasanya. Ini benar atau enggak? Terus dia akan bandingin sama log. Jadi dia mulai validasi bukti segala macam. Dampaknya gimana? Ini sampai jadi ada yang 1 2 itu front end banget orang di depannya. Terus ada yang 3 4 5 itu analisnya. Sudah itu mulai bereaksi. Itu orang ketiga. Layer ketiganya yang reaksi. Oke, mau diapain nih? Dia ngambil putusan nih. Mau rubah di firewallnya atau mau kita serang balik. Biasanya kita nggak nyerang balik sih. Yang baik biasanya nggak nyerang balik. Kita cukup blokir aja. Karena sebagian besar serangan tuh robot yang nyerang sih. Jadi aplikasi yang nyerang. Jadi ngapain diserang balik? Kita ngelawan robot. Males banget ya. Kalau berantem sama orang oke lah. Berantem sama robot males banget gitu. Jadi ada 3 manusia sih sebenarnya, itu nggak diterangin di sini, ada 3-nya nggak diterangin sih. Jadi biasanya nanti kalau pernah kerja di SOC, ini 1 2 orang depan, terus 3 4 5 itu layer kedua, terus nanti yang di sini layer ketiga. Oke, dia yang bereaksi. Dan kemudian ini yang nanti interaksi sama admin security-nya karena SOC biasanya kejadiannya tidak harus di institusi tadi. SOC kadang-kadang jadi gini, ada perusahaan yang ngoperasin SOC buat banyak perusahaan lain gitu. Karena misalnya kementerian, misalnya pertanian, nggak mungkin dia ngoperasin SOC karena nggak punya orang. Mendingan dia nyewa dari pihak ketiga buat monitoring jaringannya dia. Jadi sekarang kecenderungannya adalah perusahaan, kementerian apa segala macam, mereka bayar pihak ketiga supaya pihak ketiga ini yang nanti monitoring sistemnya mereka. Karena mereka sendiri udah nggak mungkin, nggak punya orang, nanti apa organisasinya, birokrasinya memang tidak dirancang buat jadi satpam gitu. Jadi mendingan dia nyewa satpam dah daripada dia yang harus jadi satpam. Dan sekarang juga satpam-satpam di banyak itu kan kebanyakan pihak ketiga semua tuh, satpam-satpam di perusahaan-perusahaan tuh banyak pihak ketiga juga sih. Jadi si perusahaan tadi tidak harus koperasi satpam. Jadi ini yang dikerjakin ya. Jadi yang pertama adalah nanti lihat sinyal yang masuk, alertnya apa, konteksnya apa, hostnya apa, usernya jam berapa, dari mana ke mana segala macam. Ini yang pertama. Terus pihak yang selanjutnya, layer selanjutnya adalah bukti. Ada log nggak? Alertnya konsisten nggak dari event lain? Terus dia harus nentuin dampaknya. Ini nyentuh aset yang penting nggak? Atau dia cuma user 1 orang doang yang kena? Ya udah nasibnya jelek aja dia kena. Gitu. Tapi ya jangan sampai kayak gitu juga sih. Soalnya 1 orang ini kalau dia punya akses ke dalam kan, kalau yang masuk ransomware kacau semua ceritanya. Jadi ini jadi ada yang langsung, ada yang nggak langsung juga. Terus kita mulai klasifikasi. Ini event biasa, alert, false positive atau insiden. Udah gitu baru yang atasnya lagi mulai respons. Tindakannya apa? Dokumentasinya apa? Ini bisa dipakai untuk perencanaan cybersecurity selanjutnya. Jadi ini semua hasil SOC ini nanti masuk ke ya rapat lah ya untuk perencanaan. Oke, ini buat pelajaran jadi ini pelajarannya muter terus ya, pelajaran muter terus gitu. Nah, etikanya di lab SOC adalah pakai jaringan lokal virtual, targetnya milik sendiri, jangan nyeken sistem publik tanpa izin, ini penting. Jadi kita hanya nyeken sistem yang memang sudah approve, udah di approve, boleh. Oke, karena si SOC bisa nyeken loh, hati-hati. Dia bisa aja nyeken, gitu ya. Nanam agent apa segala macam bisa. Terus tidak mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Terus jangan buatin log yang sensitif. Jangan buka dashboard SOC ke internet karena berbahaya banget. Dokumentasikan semua eksperimen, pisahkan lab dengan perangkat produksi. Ini harus dipegang banget, kalau nggak kacau. Nama kita juga jelek soalnya kalau sampai ada apa-apa gitu ya. Ini bisa dibaca-baca semuanya, panjang ceritanya. Nah, tapi kira-kira prosesnya kayak gini. Ini proses alur dari alert segala macam ya. Ini si sensor bisa ditaruh di endpoint, ditaruh di server. Ini bentuknya sensor, agent segala macam taruh di makhluk-makhluk ini. Terus dia akan lapor ke Wazoo atau Security Onion. Ada lagi nanti aplikasinya namanya Security Onion. Dalam Wazoo itu semua numpuk jadi satu.
terus kita harus install OpenSearch supaya bisa nyari semua log-lognya. Nah, biasanya kita pakai rule base. Kalau misalnya gini ya, ada sekali dua kali salah login, mungkin biasa aja. Tapi kalau ada dalam waktu 5 menit ternyata salah loginnya 100 kali, nah ini masalah nih. Itu berarti ada orang yang berusaha ngejebolin. Jadi kalau sekali dua kali salah, normal. Saya juga suka salah password, lupa. Salah satu huruf lah, apa. Nah itu sekali dua kali doang tuh. Tapi kalau 5 menit tau-tau ada 100 ke satu orang, nah itu masalah banget. Nah itu keluar alert. Jadi alertnya biasanya kondisi hari ini, alertnya kebanyakan dibuat dari rule, aturan. Nah itu yang bisa kita ganti sama AI sebetulnya. Jadi AI ganti rule sebetulnya nantinya. Kemudian triage analysis kira-kira gini. Alert kan banyak ya. Ada yang dari log, ada yang dari kan si router segala macam bisa dipasangin agent, terus agentnya melakukan penyadapan, sniffing segala macam. Jadi dari informasi dari autentikasi, dari sniffing, belum nanti penyadapannya bisa juga di HP user, bisa disadap di laptop user apa segala macam. Jadi kita dapetin dari banyak source, kemudian kita melakukan triangulasi. Triage itu triangulasi ya. Kita analisa ini biang keroknya apa sih? Biang keroknya apakah virus? Biang keroknya apakah manusia? Biang keroknya apakah kemasukan ransomware, trojan dan sebagainya? Itu. Nah, ini kita triangulasi sampai dapat hasilnya kayak gimana, kemudian kita simpen di The Hive. Ini case management biasanya kita pakai The Hive. Masukin situ, kemudian ini dimasukin jadi lesson learn. Ini lesson learn itu dibutuhin untuk planning security selanjutnya. Gitu. Jadi proses yang namanya cyber security itu muter terus ya. Plan, do, check, act. Yang ini SOC, Security Operation Center, itu cek, urusannya cek. Tapi sebenarnya proses keseluruhannya adalah plan. Plan itu perencanaan. Perencanaan dapat dari mana? Dari lesson learn. Oke. Dari lesson learn kita melakukan planning. Dari planning kita implementasi do. Itu ilmu cyber security. Misalnya cara ngeset firewall, cara ngupdate rule dari IDS, cara itu cyber security semua. Ini jarang diajarin di cyber security yang ini nih. Ilmu yang ini jarang diajarin di cyber security. Kemudian cek. Nah, ini cek. Gitu. Ini yang ilmu ceknya. Cuman di kebanyakan kuliah cyber security ini jarang diajarin. Gitu. Jadi silakan dibaca tuh 3 buku tadi. Nah, ini asal ngerti aja ya. Jadi tadi yang pertama instalasi sama konfigurasi. Yang ini lebih ke arah SOP sih. SOP-nya, operationnya kayak gimana. Ini banyak kayak gini ya. Pertanyaannya apa yang harus ada di dalam hati kita. Data apa yang dikirim endpoint, data apa yang dikirim network sensor, di mana alert dibuat, gimana chase dibuat, segala macam, siapa yang memutuskan respons. Nah ini pertanyaan yang harus ada di kita. Ini nanti harus bisa jawab sih pelan-pelan. Silakan dibaca-baca ini nanti ya. Oke. Terus di sini ada buat bikin lab SOC sendiri kita butuh apa aja, checklistnya apa, etikanya apa. Sebenarnya ada barangnya juga sih. Nah ini barangnya. Kita butuhnya apa, kalau nggak salah ada speknya sih. Di sini atau yang diinstalasi? Oh ini ada spek sedikit. Servernya ada WASU server, dashboard, indexer, OpenSearch gitu. Di endpointnya kita butuh log-log seperti ini sama agent SOC. Agent SOC dari WASU gitu ya. Terus endpointnya bisa macam-macam, bisa Linux, bisa handphone, apa segala macam. Terus network sensornya kita bisa pakai Suricata. Suricata tuh kayak Snort. Kayak ini yang ditulis di sini open source semua ya. Jadi jangan khawatir nggak pakai duit semuanya, pakainya ilmu di sini. Oke. Nah bentuknya kayak gini sih. Ini endpoint. Endpoint ini bisa Linux, bisa Windows, bisa segala macam sih sebetulnya. Cuman di sini saya nggak bahas Windows. Jadi buku-buku saya Windows dihilangin semua sengaja. Males gue. Jadi ini endpoint akan lapor ke sini, server juga akan lapor ke sini. Kemudian juga kita ada network sensor
di sini ada Suricata atau Zik. Ini juga akan lapor ke SOC server, kemudian hasilnya akan dimasukin ke case management. Case management bisa The Hive atau ini ada IFDR, Iris dan sebagainya. Oke, jadi bentuknya secara umumnya gedenya kayak gini. Ini kalau diperhatiin bukunya ini digambar pakai ASCII text ya. Sebenarnya bisa aja pakai gambar, cuma nanti bukunya jadi filenya gede. Jadi gede dan lama bikinnya, males saya bikin gambar, akhirnya saya bikin gini aja yang cepet lah udah, pokoknya biar jadi aja bukunya cepet lah. Gitu ya. Nah ini buat bikin servernya bisa pakai Libvirt, KVM, Proxmox, bisa pakai Docker. Saya sih lebih suka pakai Docker sekarang udah. Oke. Nih, itu kira-kira kayak gitu. Coba lihat ini lagi sebentar. Kita lihat prosedur-prosedur aja ya. Jadi cara ngelihatnya di lihat daftar isi. Jadi tiap kali ngelihat daftar isi aja ya. Ini peta tool, cara berpikir, membangun SOC tadi udah. Nah, Wasuf itu fondasi buat SIEM atau XDR. SIEM itu buat itu ya, security apa sih lupa. Pokoknya dia buat deteksi, buat SOC itu SIEM biasanya. Dia buat deteksi doang, buat ngelihat, buat kasih alert doang, itu SIEM. Tapi kalau mau bereaksi, kalau dia mau otomatis bereaksi, itu nyebutnya SOAR. Singkatan dari apakah itu bisa dilihat di glossary lah, daftar isi. Saya lupa. XDR itu juga sama, cuman XDR buat end device, XDR. Tapi kira-kira logikanya kayak gitulah. Gitu ya. Saya pengen nyari ini kalau kita lihat semuanya banyaknya ini ya. Apa sih? Banyaknya prosedur sih. Ini kalau lihat prosedur ya. Tapi di sini ada konfigurasi, ada tetap konfigurasinya ada. Nih hands on, deteksi file dummy, mengaktifkan FIM. FIM itu file integrity management apa apalah. Bagaimana kita deteksi integritas file. Gitu ya. Ini alert brute force di Wasu. Brute force tuh berusaha ngejebolin password lah. Gitu. Jadi ini banyak hands-onnya di sini ya. Ini aktifkan vulnerability detection, active response sederhana di lab tujuan, export alert JSON untuk laporan tujuan. Jadi alert itu sesudah ini semua kita harus mengubah semua data itu jadi JSON. Jadi semuanya jadi JSON. Kalau kita udah mulai mainan AI segala macam, semua komunikasinya pakai JSON di sebelah sana, di AI itu JSON. Jadi ini diperlukan banget supaya semuanya bisa dikonvert jadi JSON. JSON itu yang bisa dikomunikasikan ke database lah, ke AI lah, kemana itu JSON semua. Gitu ya. Ini bisa dibaca-baca semua lah. Ini banyak hands-onnya banget nih. Kalau lihat hands-onnya ini banget. Coba 133 ya. 133. Oke. Ini global doang, nggak dikasih ininya. Ini field yang harus dilihat ya. Oh, kagak ada source code. Nah, ini JSON-nya ya. Ini JSON ya. Ini JSON-nya kayak gini nih. Jadi si alert yang tadi bentuknya file dirubah jadi seperti ini. Setelah masuk kayak gini baru bisa dimasukin ke database, kemana baru bisa nih. Ini harus kerubah. Nah ini kalau ini buat ini ya, buat DM nih catatan sih. Sorry bukan DM, MD, Markdown. Ini buat bikin teks buat catatannya. Gitu ya. Ini nggak terlalu banyak sih source code kalian di sini. Ini udah sampai, jadi ini lebih ke arah SOP. Kalau mau bener-bener gilaan instalasi yang di sini, nah setelah itu bisa kita masuk ke naikin kelas ke AI untuk SOC. Nah ini orangnya langka. Ini hitungan jari banget. Udah sampai level ini hitungan jari. Orangnya paling 1-2 orang. Nggak sampai 5 di satu SOC. Kebanyakan orang SOC cyber security semua, jago, pentest jago. Cuman kalau udah sampai ke AI, nah ini jarang, orangnya jarang. Kalau bisa masuk ke dunia ini gila banget.
Sebelum saya lupa, perasaan tadi ada, mudah-mudahan semua udah dapat di email ya. Ntar, ntar saya coba cari. Dari isi council sih, mana sih? Agatha Safira, nah ini dia. Nih, saya mudah-mudahan filenya bisa saya kirim nih. Ini dia. Nih, jadi ini isi konsil dagang. Cuman dia mau ngasih sponsor buat mahasiswa, buat dapetin sertifikasi kayak gini ya. Cyber Novice, Technician Core ini yang udah jagonya. Kita mungkin di daerahnya mahasiswa di daerah yang inilah Cyber Novice apa segala macam. Nah ini jadi mereka mau ngasih sponsor buat kampus untuk supaya anak-anak bisa ngikutin kayak ginian. Oke, ntar saya save as dulu ya. Saya katanya sih gratis sih, coba ya. Saya lagi kayaknya kesannya gratis sih. Coba diobok-obok Pak ini aja. Deadline submitting purchase. Oh, purchase order. Bentar. Coba dibaca aja deh. Saya kirim ya. Saya nggak sempat baca soalnya. Pokoknya saya cuma dari Pak Agung. Ini coba lihat aja kalau bagus ya kita hajar gitu aja ya. Isi konsil A, B, C, D ini. Saya kirim. Ada satu lagi file Excel nih, eLab. Tolong dilihat aja dua makhluk ini, tolong dibaca. Kalau gratis hajar boleh. A, B, C, D, F, G, H, eLab. eLab nih dia. Jadi tolong lihat dua file tadi. Saya belum sempat baca sih, asli saya sibuk banget. Jadi tolong lihat dua file tadi. Kalau ternyata gratis, udah hajar bre. Soalnya ini ya, must be active student atau dosen di universitas. Kemudian di sini kalau yang dapat sponsor harus bikin press release ke media bahwa dia disponsori sama isi konsil. Oke, kita harus posting di media sosial, juga taruh di webnya ITTS. Oke, terus mahasiswa harus bikin testimoni tentang program tadi. Oke, tinggal masalahnya pakai duit apa kagak gitu aja. Tapi kalau baca sepintas, kalau saya baca sepintas kayaknya dia mau ngasih ini sih sponsor. Cuman waktunya 180 hari, paling telat tanggal 30 September 2026 gitu. Jadi bisa dari sekarang sih, deadline submitnya 31 Agustus. Oke. Nah, jadi tolong dibaca, terus tolong dicolek-colek si Pak Agung itu ya, supaya ini dimasukin kalau gratis ya. Saya tanya yang punya experience sebagai full stack, ikut yang core yang tadi ya. Ya tanyain aja deh, saya emang nggak ngerti. Yang core yang ini ya. Ini core-nya udah di atas nih levelnya nih. Cobain aja ya, dinego. Dinego sama ini nih orangnya nih. Tapi lewat Pak Agung ya, jangan langsung, kasihan dia ntar. Nih Agatha Safira, copy email. Nih, namanya Agatha Safira sih. Kalau langsung kasihan denda overload, jadi lewat Pak Agung lah. Gitu. Saya udah overload, saya nggak sanggup. Oh, no, lagi ngerjain Pak Agung, dia juga overload juga sih Pak Agung. Biarin aja dah. Kalau si Pak Agung udah mulai nyerah, coba ditembusin ke Agatha Safira, disisin ke Pak Agung gitu modelnya, cara mainnya. Jadi jangan direct sendirian aja, disisin ke Pak Agung. Tapi yang perlu dicek pertama kali adalah ini gratis apa enggak, terus deadline-nya kapan. Nah, masalah mau ke core atau ke cyber security yang pemula apa segala macam, ya itu mah lebih gampang lah. Yang susahnya kan mastiin bahwa ini gratis. Udah udah gitu PR kita apa? Ini kayak PR kita jelas nih. Ini di sini jelas nih PR-nya.
Itu harus kita kerjain PR sih. Ya normal lah orang dagang. Nanti juga tanggal berapa ada yang mikrotik dari Itali itu kalau nggak salah, Paulo namanya. Dari Itali dia tanggal saya kasih lihat deh mana. Eh mana agenda saya. Iyalah, kalender. Tanggal 29, 26, 20 sekian lah pokoknya. Tanggal 20, ini dia, 26, jam 2. Ini orang jadi bahasa Inggris ya ntar. Yang ini bahasa Inggris, tapi yang ngomong kemungkinan adalah orang ini ya, orang Itali. Jadi bahasa Inggrisnya bukan orang British, bukan Amerika, ini orang Itali. Ini si Paolo ini dia punya produk buat dashboard, buat monitoring semua. Kalau kita punya jaringan mikrotik banyak, dia punya dashboard buat monitoringnya. Pak Koko dikasih akses buat ininya, buat ngoprek itu. Cuman saya nggak yakin Pak Koko ngerjain. Nah, kalau ini ngasih tahu taktik dan strategi lah. Oh, ngisi data dulu. Tuh, masukin, ngikutin Eliasa tuh, masukin data aja udah. Pokoknya kalau ada sertifikasi gratis gitu, hajar bleh. Itu yang pertama ya. Terus yang Itali juga sama kejadiannya adalah, tapi dia akan bikin webinar dulu. Jadi cara berpikirnya gini, nanti bisa aja kita magang ke Itali tadi, magangnya jarak jauh, terus kita bikin buku tentang produk dia. Dari hasil magang itu kita bikin buku. Nah, konsekuensi yang terjadi adalah kayak gini ntar. Jadi, dia sebagai orang Itali tadi yang sebagai yang punya produk, kalau bikin pasar di Indonesia, dia butuh orang yang ahlinya di Indonesia dong. Nggak mungkin orang Itali langsung ngajarin orang Indonesia. Dia kan harga tiketnya mahal banget. Mendingan dia akan kasih duit ke kita-kita yang di Indonesia buat jadi sales atau marketing tapi teknisi ya. Teknisi, sales technician yang buat ngajarin RT RW net atau segala macam gitu. Tapi sarannya magang online, explore tuh produknya dia, mintain dokumentasinya segala macam, dieksplorasi, udah gitu bikin buku tentang produk dia. Itu tanggal 26, ini ya, tanggal 26. Besok, tanggal 11, jam 1, ada Pak Miki. Pak Miki mau datang ke ITTS. Pak Miki itu, dia bikin apa ya? Waktu itu dia bikin webinar sih, kalau masih inget. Dia ada webinarnya di ITTS, waktu itu intinya dia butuh orang juga sih. Jadi kesempatan ini dia posisinya di Australia sih sebenarnya, perusahaannya di Australia. Jadi kesempatan ini Contrive IT itu kayak kalau nggak salah sih buat manajemen manage IT lah, manage service IT. Jadi misalnya gini, kalau kita punya peralatan, kalau di perusahaan gede gitu ya, di perusahaan-perusahaan eh, bisa di Pertamina, bisa di Astra, bisa di mana. Itu mereka kan peralatannya banyak banget ya. Laptopnya mungkin ribuan ya. Handphone ribuan. Itu banyak sekali. Dan itu semua harus di manage. Nggak mungkin dilepasin ke semua orang satu-satu. Itu harus ada sentral yang ngontrol semua itu. Nah, si Pak Miki itu kerjanya bikin manage service buat IT tadi. Dan dia butuh orang. Karena dia mau masuk ke pasar Indonesia juga. Dia orang Indonesia, tapi posisinya di Australia sih sebenarnya. Gitu. Jadi ini manage service sih sebetulnya buat peralatan IT. Itu. Jadi ini di depan hidung aja saya banyak kayak gini, sampai stres saya kerjanya banyak banget. Ini nih, kalau mau tahu nih tanggal 10 besok saya dipanggil sama MPR RI. Pak AHY yang undang AHY-nya langsung. Juga sama kejadiannya pada parah semua. Terus jam 4-nya ini jam 12, tanggal 10, 2 hari lagi. Terus tanggal jam 4-nya nanti ini dari Eropa. Orang Belgia kalau yang ini mau wawancara, datang ke rumah. Itu. Ada stres. Gitu ya. Udah kebayang ya? Nih mudah-mudahan kebayang kerjaannya lumayan. Terus apa lagi? Itu yang tadi yang pasti 3 itu tolong dibaca aja. Ada kalau mau magang di kayak gituan, magangnya di sini sih. Secure IT. Di Indonesia nggak banyak perusahaan yang sampai level itu sih.
salah satu yang oke itu security ini. Tapi harus nanya ada lowongan nggak? Soalnya mereka juga pusing kalau harus handle banyak orang magang kan pusing juga dia. Soalnya kerjaan bejibun banget di sana-sana. Jadi magang. Kalau security kebetulan selain magang urusan cybersecurity, dia juga banyak bikin training-training cybersecurity juga sih. Jadi security ada magang, ada SOC, dia punya secure data center segala macam gitu. Jadi data center biasa dimodif sama dia supaya aman banget. Jadi berubah semua konsep dalamnya. Data center yang biasa lebih gampang dijebol, kalau data center yang dia manage biasanya lebih susah dijebolnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Oke, coba saya lihat lagi ada lagi nggak ya? Ini beres ya. Ini SOC. Kemudian ini cybersecurity. Ini ada AI buat pentest juga ada bukunya di sini. Ini di IT Camp akan dikasih sama Pak Dimas. Ini dari Muhammad Farid Zaki. Kalau di AI pentest berarti kita melakukan pentest dibantu AI ya. Tapi biasanya AI memfilter jawabannya karena hacking. Apakah itu language model atau apa? Jadi kalau AI normal, kalau ChatGPT segala macam akan ngefilter. Jadi kita tidak pakai itu, bikin sendiri. Jadi AI-nya bikin sendiri sih. Nggak bisa pakai ChatGPT dan teman-temannya nggak bisa. Jadi kalau buat pentest, kita harus bikin sendiri AI-nya. Jadi sarannya ngobrol sama Pak Dimas deh. Kalau dia pakai Python udah bikinnya. Jadi nggak pakai Olama atau apa, nggak, dia pakai Python. Bikin sendiri semuanya. Parah. Itu. Termasuk tool buat pentestnya. Jadi kalau pentest kan kita seringkali pakai tool yang udah jadi ya, kayak Nmap, kayak SQL Map, apa segala macam. Itu udah jadi. Terus yang dikerjain sama Pak Dimas, bongkar source code-nya, dikompil ulang semuanya. Gila dia mah. Dia bongkar habis. Awalnya dia pakai yang itu, pakai tool yang biasa. Tapi akhirnya dia bongkar, AI-nya dia bikin, semua bikin sendiri. Kalau kita pakai AI yang apa adanya, keblokir macam-macam, jadi nggak bisa. Akhirnya kepaksa bikin sendiri sih. Jadi jawabannya adalah kita bikin sendiri. Yang buat pentas itu ya. Ini yang AI buat pentas gitu. Ini kalau dibaca, ini kalau nggak salah setengah bikin sendiri kalau yang ini. Kalau nggak salah ya. Coba, masih pakai lama sih kalau nggak salah. Saya udah nulis suka lupa sendiri akhirnya. Yang ditulis apa? Saking banyak yang ditulis, lupa sendiri. Coba, ini kan pakai Olama Open Web UI. Ini masih pakai Olama, tapi lokal ya. Artinya kita bisa ngontrol ininya, filternya bisa kita atur. Karena kita bikin sendiri. Tapi Olama kalau udah ngomong sama Pak Dimas, ini dilewat juga sama dia sih. Dia udah bikinnya gila, bikin sendirinya parah banget. Kalau dia gila banget kalau dia. Sarannya sih ya ngobrol. Paling enak mungkin kalau bisa ikutan ini ya, ikutan IT Camp sih. Gitu. Nih, kalau ini selain itu juga ada ininya ya. IT Camp-nya nggak bisa di onlinein, pakai email deh sama Pak Dimas. Tapi nggak tahu dia bisa jawab apa nggak. Dia jawabnya lama loh, Pak Dimas. Ya paling kita bisa ini doang ya, eh titip pesen. Paling kita ngerekam si IT Camp, kita rekam, di-upload. Cuman kalau interaksi sama pembicaranya ya paling pakai email. Tapi Pak Dimas emailnya dia interaksi rada lemot karena kerjanya bejibun gitu. Kalau pas IT Camp ada enak sih. Kalau mau ada temen yang nge-live, kemudian nanti nanyanya bisa dititipin gitu paling. Kalau mau digituin doang. Gitu ya. Ini ada metode apa segala macam bisa dibaca, arsitekturnya bisa dilihat, membangun ekosistem AI, ini langkahnya bikinnya di sini. Pakai Nvidia semua sih. Ini saya lagi benerin driver Nvidia, saya lagi kacau nih, padahal besok mau demo. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan. Nih silakan dilihat di bagian folder cybersecurity di sini. Itu sih yang penting yang di atas-atas itu. Yang lain sih nggak terlalu sih. Ini yang parah-parah di sini nih. Yang atas ini parah, asli parah. Kalau AI di militer lebih konsep lah, ini konsep banget. AI di militer soalnya kemarin yang minta bintang berapa ya? Bintang 2. Jadi itu konsep aja.
Ini kawan informasi dan AI itu sebenarnya kuliah hari ini. Ada di sini juga nih bukunya ya. 23 Februari dibuatnya. Oke. Udah yang itu. Ini mah buat kejaksaan nih ya, dan statistik kriminal buat kejaksaan. Ini mengintip jurang, ini buat dark web. Eh, ini ya untuk menganalisa media sosial, ini lebih bagaimana kita melakukan mata-mata di media sosial. Kira-kira kayak gitu. Oke, aman. Oke, sekarang terakhir sebelum belum belum cabut. Pastikan Anda open course ITTS ACD. Oke. Eh, Pastiin masuk ke kuliah yang ini nih. 262 angka di belakang ini. Jadi klik kuliah apa aja boleh. Udah gitu ganti aja angkanya ke 262. Jadi masuk ke kawan informasi yang ada tulisan kayak gini, ITTS 2026-1 kawan informasi UWP. Maksudnya semester 1 2026 sih maksudnya. Semester satunya lah. Mau ganjil genap terserah, pokoknya semester satunya. Jadi yang 6 bulan pertama. Nah, terus kalau belum masuk, masuk dengan password ITTS 2025. ITTS besar 2025. Nanti cek di grades, dinilai. Oke. Harusnya bisa dilihat nanti nilainya di sini. Oke. Pastikan nilainya ada di sini. Ini masih banyak yang 00. Yang 00 yoga ikut lagi emang. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Sah-sah aja sih. Oh, ini Muhammad Farid Zaki. Coba nilainya berapa? Jahat ya si Ono. Udah 96. Oke banget. Oh, ini ada Faiz sama Farid. Oh, namanya mirip banget ya. Faiz sama Farid. Yang Faridnya 96, Faiz masih 57. Ujian lagi ya. UAS biasanya pada belum nih. Yang 50, yang 60-an biasanya UASnya belum nih. Kerjain UASnya aja supaya Anda udah beres, udah kabur dari saya udah nggak masalah. Jadi pokoknya yang udah 90-an berarti udah UAS, yang masih 50-an berarti UASnya belum dikerjain biasanya. Wah, ini apalagi nih mah. Ini kuisnya aja masih belum nih. Rizky Panduwibowo kuisnya belum, kerjain kuisnya. Ade Yudo Suwondo kuisnya masih belum. Jadi kelihatan yang kuisnya belum tuh di bawah 40 nilainya. 40-an maksimum. Kalau sekitar 60-an berarti dia UTS sudah dikerjain. Kalau udah 90 berarti UTS UAS sudah dikerjain. Kelihatan sih nilainya gampang ngelihatnya. Tuh ini kan 27. Ini baru apa UAS doang. UTS doang gitu. Kalau udah tiga-tiganya kelihatan 97, rata-rata udah pada bagus sih. Kalau udah 3 dikerjain. Oke, silakan dikerjakan. Jangan ditunda ke akhir semester. Bukannya apa-apa, nanti akhir semester dosen-dosen lain pada ngasih tugas soalnya biasanya. Ya dosen lain ngasih tugas udah nggak sempet mikir apa-apa. Mumpung sekarang masih dosen lain masih pada bengong, kerjain sampai selesai nilainya bagus. Gitu ya. Kalau mau kayak Eral, mau nulis buku, Eral tadi nego, boleh nggak 2 orang? Boleh 2 orang nulis tapi 2 buku. 2 orang 2 buku nggak masalah. Kalau 3 orang 3 buku berarti. Tapi janganlah udah pilihannya cuma 1 orang sama 2 orang. Kalau 2 orang 2 buku ya 1 orang 1 buku, 2 orang 2 buku. Cuman itu dua-duanya harus kompak banget supaya 2 buku jadi 2 buku. Jangan 2 orang jadinya 1 buku. Nilainya 50 soalnya. Itu. Udah ya. Deh, saya cukupin sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari Kamis besok nggak ada kuliah. Kuliahnya hari Senin lagi. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Soalnya sekarang waktu udah teler banget saya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih, Makasih, Bro. Bro. Sama-sama. Saya cabut juga ya.